Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk dua sektor saham komoditas ya. Yang pertama saham oil dan yang kedua saham emas, dan ada beberapa drokers. Pertama Medco, kedua Elsa, ketiga Akra, keempat Wins, kelima Antam, keenam Inco, ketujuh Tins, kedelapan Harta, kesembilan Arci, ke-10 PSAB, ke-11 ESA, dan terakhir PTMP. Ini dua request. Halo teman-teman, kali ini saya akan memberikan insight untuk saham dan juga komoditas, terutama saham yang berkolerasi dengan oil dan gold atau emas. Dan kebetulan XM Indonesia itu kali ini memberikan bonus deposit 50% hingga 500 US dollar plus ditambah kombinasi 20% hingga 4.500 dolar di program event kali ini. Bagi teman-teman yang masih bingung gimana cara daftarnya, langsung klik link yang ada di deskripsi, cek linknya ada di deskripsi. Jadi kali ini saya akan memberikan info buat teman-teman untuk coba trading yang baru mulai ataupun pengguna lama ya. Kebetulan ada event dari XM Indonesia. Jadi untuk teman-teman yang depositnya dari 5 dolar ya, itu modal dari 5 dolar hingga 1000 US dollar, teman-teman akan mendapatkan maksimal bonus itu 50%. Setelah itu di 2000 dolar ke atas, teman-teman akan mendapatkan tambahan bonus kombinasi 20% dari 1000 US dollar. Kalau 5000 US dollar itu dari 4000-nya. Ya, jadi skemanya itu kalau 5000 US dollar teman-teman deposit, itu 1000 dolarnya itu dapat 500 US dollar. Terus 4000-nya nih dikali 20%, berarti sekitar 800 dolar. Begitu kelipatannya. Bapak Ibu deposit 6.000 US dollar, berarti 5.000-nya dikali 20%, itu bonus deposit. Dan yang paling penting juga teman-teman harus tahu profit yang didapat dari bonus deposit dan saldo teman-teman itu bisa di withdraw dengan skema di bawah sini ya, bisa Bapak Ibu baca. Dan yuk langsung saja teman-teman kita trading bersama XM Indonesia. Klik link yang ada di deskripsi, cek info selanjutnya, dan bisa DM Instagram Borneo Trader R-nya ada di belakang kalau bingung apa sih yang menjadi permasalahan Bapak Ibu dalam mencoba trading di XM Indonesia. Yuk langsung saja kita trading bersama XM Indonesia. Langsung saja ke saham pertama. Ada Medco yang ditutup di harga 1230, terkoreksi 1,6%. Kalau dilihat dari transaksi asing itu net sell. Kalau di broker sebenarnya Medco itu masih ada distribusi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikal. Sebelum ke teknikal Medco, mau lihat dulu harga oil USD, dan Bapak Ibu juga bisa ya. Kalau berminat itu trading oil, komoditasnya sekalian daripada sahamnya kan lagi sideways. Kalau mau langsung komoditasnya. Ini menarik juga ya, oil ini lagi sideways tapi Bapak Ibu perhatikan low-nya terus naik, dan ini bisa dalam pembentukan pola ascending triangle dengan resisten ada di 75. Kalau itu nanti ditembus, siap-siap oil akan mematahkan tren downtrendnya dan siap-siap kembali uptrend. Kalau ditarik dari semenjak peaknya 2023 September itu sudah dipatahkan. Trend downtrendnya sudah dipatahkan dan dia lagi sideways meretest. Jadi harga oil ini kemungkinan besar 1-2 bulan ke depan, apalagi ada perang ya di Laut Merah, itu akan bergejolak, dan yang pastinya sektor energi atau oil ini ya pastinya akan melonjak. Apalagi kalau melihat histori yang lebih panjang, dia itu sideways dari tahun lalu ya. Pertama kali dia tuh gagal breakout terus turun. Nah, ini momentumnya ya. Menurut saya dia akan mengarah ke resistennya lagi sekitar 88.4 1-2 bulan ke depan. Jadi menarik untuk oil. Kalau Bapak Ibu yang biasa trading oil, kalau bingung di mana trading oil, bisa di XM Indonesia ya. Klik link yang ada di deskripsi itu, join. Nah, seperti itu ya. Nah, ini kalau tembus menarik nih untuk oil ya. Tembus 75, saya perkirakan tembus 75 bagus, dan untuk Medco juga bagus. Kalau dia tembus 75, Medco itu sangat mungkin ke 1500 minimalnya aja. Oh, 1500, 1450. Tuh. Tapi kalau ditanya boleh beli nggak harga sekarang? Sebenarnya di atas 1200 untuk tren jangka pendek masih oke. Ini kan dia lagi sideways. Kalau ditarik trennya masih uptrend. Tapi kemungkinan
Ini ditutup aja, dia akan sideways. Momentumnya ya semoga minggu depan atau 2 minggu lagi ya, oilnya nanti ditembus 75. Ini hari kemarin high-nya di berapa tuh? 74,6, sedikit lagi. Cuman lagi, tapi bagus untuk pergerakannya. Nah ini juga sideways-nya bagus ya. Kalau menurut saya nggak perlu. Kalau mau pakai price down boleh. Kalau nggak pakai price down juga sebenarnya nggak masalah. Kalau mau cut loss dulu bisa juga. Pokoknya Medco ini menurut saya tahun 2024 ini akan uptrend lagi. Ini sudah turun dalam kan dari 1.700 ke 1.000. Itu berarti berapa persen tuh? 35% ya. 40% dia turun dan ya saatnya lah dia mau bangkit lagi. Ya, jadi menarik juga untuk Bapak Ibu untuk simpan Medco nih. Kalau menurut saya harga sekarang Medco tuh oke. Simpan aja 3 bulan ke depan. Tinggal strategi price down. Kalau bingung, tonton video komunitas Borneo Trader YouTube, pilih gabung, pilih Pro Trader. Di sebelah tanda lonceng tuh. Ya kalau dari handphone tuh ada tulisan gabung, tap dan pilih Pro Trader. Situ ada cara price down-nya dan juga hari Minggu besok saya akan kasih mungkin 2 atau 3 saham yang Bapak Ibu bisa perhatikan sampai akhir bulan nanti. Ya, seperti itu untuk Medco. Menarik juga Bapak Ibu, kalau mau sabar menunggu boleh, nggak pakai price down. Langsung saja ke selanjutnya ada Elsa yang ditutup dengan 408, terkoreksi 0,48%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau di broker sebenarnya Elsa ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, Elsa juga bagus. Ini saya beli Elsa di area 408 nih. Nah ini dulunya supportnya itu 400. Gagal bertahan dari itu saya exit dulu ya. Saya ada beli tuh. Jadi lihat minggu depan karena ini kelihatannya juga dia ngebase semoga naik karena juga ya dia ini lebih ke sektor oil juga ya. Jadi dengan kondisi seperti ini nih dia sudah membentuk pola cup and handle dan dia breakout dengan volume dan lagi ngebase-nya juga cukup bagus walaupun satu candle hari Kamis tuh membentuk low baru tapi doji. Nggak masalah. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya koreksi biasa. Aman, harusnya aman. Semestinya nggak jebol 400. Kalau jebol 400 sih indikasinya lemah lah ya. Turun dulu ke bawah. Tapi apakah bisa naik nanti 1-2 minggu ke depan? Ya ada potensi tetap. Tapi kan nunggunya itu rugi waktu. Bagi Bapak Ibu yang sabar ya boleh ditunggu. Nggak ada yang salah juga. Harga sekarang Elsa lagi sideways panjang nih. Kalau Bapak Ibu perhatikan juga. Sebenarnya nih dia kemarin tuh false break. Kalau digambar seperti ini nih. Ini resisten kuat nih di area 439 berapa nih? 396 lah ya. Nah, ya pokoknya area itulah. Nah, ini dia breakout lagi ya. Aman harusnya. Kecuali tiba-tiba dia jebol lagi. Ini Russian pola dead cat bond. Ya saya exit dulu. Kalau jebol 398, 396 tuh saya exit. Mungkin 394, 392, 390. Pokoknya saya exit dulu kalau ini gagal. Pokoknya minggu depan harusnya ya tetap berada di 400 dan bagus lagi rebound minggu depan. Apalagi harga oil yang sudah mau menembus resistennya 75. Kalau tembus resisten 75 hari Senin, Elsa ya rebound juga. Target Elsa masih sama. Saya itu 440, 430 itu di arahnya dulu. Nah, 450, 440 itulah. Sebelum dia koreksi yang cukup dalam nanti misalnya ISG koreksi dalam, nah itu. Saya mampatin target saya ya ke 430, 440, 450 itu untuk Elsa. Ya kalaupun cut loss saya beli di 408 ya kecil aja tuh, nggak nyampe 4%. Jadi risk reward masih menarik, 1/2. Seperti itu ya untuk Elsa. Kalau Bapak Ibu yang mau beli ya boleh juga nih area support. Seperti itu. Untuk Elsa langsung saja ke selanjutnya ada Akra yang ditutup di harga 1625 menguat 0,93%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya Akra itu masih ada akumulasi. Langsung saja ke tekniknya, Akra masih uptrend, ada potensi all time high tahun ini ya. Ini udah konfirmasi swing low. Paling nggak dia menyentuh 1670-nya minggu depan. Semoga ya. Kalau oilnya, komoditasnya ya, maksudnya tembus 75, siap-siap Akra all time high. Tapi kalau ditanya boleh beli nggak? Kurang ideal. Tapi ya kalau Bapak Ibu mau ya silahkan aja. Gak ada yang salah juga kan. Cuman kalau yang pakai stop loss itu pasti ya kemungkinan besar, bukan pasti, nggak beli harga atas. Kecuali yang scalping atau day fast trade. Kalau untuk swing biasanya nggak beli mereka di harga atas nih. Agak beresiko karena jauh dari support. Ya, kalau yang sudah punya follow the trend aja terus. Misalnya gagal bertahan di atas 1600 TP. Gitu bisa buat trading plan-nya. Ya, tapi yang punya dari bawah.
Kalau dilihat volume mingguannya juga meningkat. Dan ya ini konfirmasi. Minggu sebelumnya koreksi tipis tapi bertahan di atas 1550. Habis itu rebound minggu ini 4%. Ya minggu depan harusnya lanjut. Targetnya all time high. Ya ada peluang lah 1700 tuh. Untuk Akra. Seperti itu. Akra. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Wins yang ditutup di harga 400. Koreksi 0,99%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibakar semuanya Wins di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Wins lagi sideways nih. Ini kelihatan banget resisten yang susah di tembusnya itu 424 ya, 42 bukan 424 nih. Ya 428 itu 430 lah ya, biar angka genap aja. Tapi ini ada pola vertical shoulder. Momentumnya minggu depan. Tembus berapa nih? Sebenarnya tembus 420 aja udah sinyal oke tuh ya. Wins kondisi sekarang koreksinya volume kecil juga. Menurut saya menarik, cuma likuiditas tipis ya. Ya tergantung Bapak Ibu lah bagaimana mau beli. Jadi seperti itu aja Wins ya. Kalau Bapak Ibu mau beli antri di support, nah bisa gambar support seperti ini. Gimana sih gambar support? Cari aja harga-harga yang sering disentuh di terendahnya. Atau ya sekitaran seperti inilah. Di range, nggak harus satu harga, di range saja bisa. Misal 384 sampai 390 yaitu area support. Ya beli dekat-dekat situ, jebol 384 ya pertimbangkan stop loss ya. Atau tunggu dia breakout resisten 400, bisa seperti itu. Untuk bukan 400 sih, maaf, 420 minimal ya. 420 tembus harusnya digas untuk Wins. Wins juga turun dalam dah ya. Dan ya dulunya itu juga resisten kuat kalau ditarik seperti ini. Sebelum dia rally panjang tuh kan. Nah, itu. Jadi menarik untuk Wins, diperhatikan. Langsung saja ke selanjutnya ada Antam yang ditutup di harga 1645, menguat 1,54%. Kalau dilihat data transaksi asing malah net sell. Kalau di broker semuanya Antam malah ada distribusi. Antam ini lebih ke nikel ya, walaupun memang kalau di kalangan umum ya, masyarakat umum Antam taunya emas, tapi dia lebih ke sektor nikel. Dan kemarin itu kalau menurut saya Antam ini sentimen gara-gara itu pengusaha Surabaya itu ya, Budi Said ya, dijadikan tersangka dalam jual beli emas yang awalnya itu jadi korban ya. Sempat diputuskan harus Antam membayar 1,1 ton emasnya, tapi kemudian 16 Januari kemarin itu malah diputus jadi tersangka dan ditahan. Yaitu menjadi sentimen Antam tiba-tiba rebound. Tapi kemudian kena guyur ya. Apakah candle seperti ini aman? Ya menurut saya sih aman-aman aja. Selama di atas 1600 nggak masalah. Kita lihat aja minggu depan seperti apa ya. Nah ini dulu ya. Resistennya 1680 gagal ditembus. Dia sempat ke 1705 tapi gagal ya. Ya mungkin ada kesempatan profit taking ya. Dapat dari 1600 jualan di 1700 kan lumayan tuh, 4% lebih, hampir 5% kan. Ya nggak bisa juga kita hindar seperti itu ya. Itu wajar-wajar aja. Jadi kondisi sekarang Antam ya masih sideways, masih aman lah harusnya ya. Momentumnya bagus juga, sideways-nya juga oke, tinggal nunggu momentum lah. Semoga aja minggu depan ya kembali rebound, tembus 1700-nya. Seperti itu untuk Antam. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Inco yang ditutup di 4080. Terkoreksi 1,21%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya Inco ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Inco lagi sideways, cuman perlu hati-hati nih karena dia beberapa hari itu sideways-nya di range pendek ya. Supportnya itu sekitar 4000, resistennya 4200. Tapi dia tuh bergerak di area 4100 sampai 4180. Berarti naik turunnya cuma 2%. Ini perlu hati-hati antara benar dia di breakoutnya minggu depan. Momentumnya sih harusnya minggu depan breakout atau jebol support 4000. Lihat aja minggu depan ya. Untuk Inco, karena ini juga Inco itu ada pola cup and handle terbalik. Nah kalau jebol 4000 melorot untuk Inco. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada TINS yang ditutup di harga 640. Terkoreksi menguat 1,58%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya TINS ada distribusi. Saham-saham di distribusi tapi banyak yang naik ya. Langsung saja ke teknikalnya. Waduh, TINS juga gagal breakout 660 650 ya.
sempat rebound tapi gagal. Jadi kondisi seperti ini aman, masih oke lah, masih bisa lah Bapak Ibu hot ya. Supportnya pakai aja 600. Tinggal lihat minggu depan lah. Momentumnya kalau tembus sih oke. Tembus 660 tuh oke tuh minggu depan. Tutup aja dia 660. Minimal 700 dapat tuh seminggu ke depan ya. Tapi disclaimer seperti itu. Ya untuk tins langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Harta, ini saham emas ya, tapi dia tuh lebih ke jual emas-emas aksesoris. Yang udah jadi apa distribusi ya, distribusi. Tapi emas-emas yang sudah jadi itu ya. Perhiasan yang menguat 2,2% ke harga 370. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau di broker sebenarnya Harta ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya, Harta juga bagus. Dia berhasil break resisten dan bertahan. 360 itu resistennya, dulunya tuh support, dulunya resisten kuat, sekarang jadi support. Jadi menarik kita mau lihat dulu harga XAU-nya juga. Wah, ini gambaran saya waktu itu juga di sini ya. Udah naik, dah rebound, cuman nggak nyampe 2200, 2140 ya. Kepentok lagi dia di resisten 2080. Gagal koreksi lagi. Dan kondisi sekarang ya masih sama sideways. Bisa jadi double bottom, bisa jadi cup and handle. Menurut saya lebih ke cup and handle karena low-nya ini naik, sebelumnya di sini. Nah, ini kan naik. Ini bisa juga pola ascending triangle nanti. Tahun ini potensi all time high nggak sih XAU? Wah, udah tinggi ya. Pernah all time high-nya di 2150. 7% mungkin nggak dia naik. Berapa nih? 6% setahun ini. Ya, kita lihat aja lah ya. Tapi ini kan ngebase-nya ini bagus. Kenapa ngebase-nya bagus? Ini sebelumnya pola inverted head and shoulder. Terus dia continuous pattern, ngebase, dan ya pola ascending triangle. Kemungkinan besar tetap tembus nanti 2080. Kita tapi nggak tahu kapan ya. Kalau Bapak Ibu mau trading SAU tuh bisa di XM Indonesia juga. Seperti itu. Ya, untuk SAU menarik nih untuk SAU. Pokoknya SAU nih kalau Bapak Ibu punya ya. Kalau mau trading gold, emas, yang kodenya tickernya itu XAU. Itu coba beli dekat-dekat support kalau dia di resisten tapi pakai 4 jam. Kalau menurut saya pakai 4 jam lebih kelihatan. Nah, cari resisten-resisten kuat yang susah ditembusnya. Itu coba aja sell di area atas itu. Kalau dapat profit ya jual aja, nggak usah muluk-muluk ya. Pokoknya jual aja. Nah, ini pokoknya kalau dia ke support ke area 2000 2020 itu area menarik untuk buy. Area resistennya ya lihat aja di 4 jam. Saya biasanya pakai 4 jam lihat area resisten yang cukup kuat. Itu kan bisa di ini kelihatan. Nih hapus ya. Nah, ini kelihatan kan resisten kuatnya itu di sekitaran 2036 sampai 2035. Nah, ini dia sempat ke 2029 turun. Lumayan kan? 5 pips ya. Ya itu segitu udah, tapi kan karena pakai margin jadi ya bisa profit juga walaupun dengan uang kecil. Ya bisa besar juga profitnya. Tapi ini disclaimer ya. XAU gold itu high risk ya, harus disiplin. Kalau nggak disiplin bisa margin call dan dana habis. Seperti itu ya. Jadi seperti itu aja untuk SAU. Untuk hartanya juga oke. Ini ke atas lagi nggak? Harusnya iya. Ya. Ini dia juga sudah mematahkan tren downtrendnya. Patah belum ya? Apa sudah patah. Nah, ini dia retest. Nah, ini bagus nih. Saham-saham kalau di persimpangan seperti ini nih enak. Risknya kecil. Jebol 360 jual dulu. Udah. Paling maksimal 4%. Rewardnya minimal Bapak Ibu tuh ke 390 400 itu minimalnya. Ya, semoga minggu depan. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Archie, ini juga saham emas yang menguat 1,61% ke harga 378. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibakar semuanya Archie ada akumulasi walaupun tipis. Kalau Archie ini saya ada cut loss ya. TP pernah juga cut loss juga. Terakhirnya cut loss. Waktu itu rally dari 378 nih beli. Terus beli harga atas nih lagi. Kalau nggak salah di 400 nih saya beli. Perkiraan saya ini swing low ya. Karena ada candle ini ya. Seperti itu memang. Sekarang dia di mantul dari EMA 200. Harusnya karena ini pertama kalinya di tahun ini dia mantul. Paling nggak dia nge-swing atas tuh bisa 400 ya. Karena melihat juga XAU-nya itu arahnya ke resisten atau mengarah sideways ya. Ini kalau 4 jam dia sideways. Nah, jadi ada peluang juga
Ini kalau sideways-nya berarti bisa ke 2055. Seperti itu aja. Seperti itu juga Archie bisa ke 400 ya terdekatnya, dan kalau ini benar swing low tembus 400 sih confirm lagi mematahkan trend downtrend dan akan uptrend lanjutan. Ini kan kalau ditarik dari November 2023 itu lagi uptrend. Ini bisa jadi swing low. Tapi konfirmasinya 400. Seperti itu aja untuk Archie. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PSAB yang ditutup di harga 90 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya PSAB di distribusi. Langsung saja katanya PSAB lagi sideways tapi bagusnya di atas SMA 200 ya. Kondisi sekarang ya 8788 tuh bisa jadi supportnya. Kalau jebol itu Bapak Ibu pertimbangkan buang dulu aja. Indikasinya lemah kalau dia jebol 8788 ya. Resistennya ada di 95. Nah, ini kalau tembus ya, siapa tahu XAU rebound hari Senin nanti ya. Bagus nih sideways-nya. Cuman yang seperti ini nih lambat. Sabar menunggu boleh, kalau yang nggak sabaran jangan, hindari dulu ya, karena ini lambat geraknya, nggak tahu kapan ada momentum. Nah kalau itu Bapak Ibu mau tunggu silahkan ya, dia tuh nanti tiba-tiba ada ledakan volume aja tiba-tiba naik. Kalau kita nggak di dalam duluan ya kita bekejar harga atas kan, tapi pas momentum ya pastinya harganya lebih tinggi. Yang sabar menunggu kan bisa plotting profit duluan. Nah seperti itu ya. Kalau saya biasanya saham yang sideways seperti ini, apalagi udah lama, saya nggak dulu masuk. Kalau benar nih akumulasi untuk naik ya tunggu dia momentum menembus resistennya gitu ya. Untuk PSAB langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ESA, ini bukan saham emas ya teman ya, saya selipkin aja. Menguat 4,42% ke harga 590. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibakar semuanya ESA ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja katanya ESA bagus juga nih. Ada candle bullish angle pink dan breakout. Ya. Jadi kondisi sekarang ESA siap-siap. Saya punya ESA di harga 575. Sekarang udah floating profit 15 poin. Ya kalau dia tembus 600-nya minggu depan sip. Ya. Targetnya saya 675. 700 EMA 200-nya ya minggu depan. Jadi menarik untuk ESA, bisa beli nggak ya? Kalau Bapak Ibu mau stop loss di bawah 560 boleh, masih bisa nih sebelum breakout karena dia membentuk candle bullish angle pink dan volumenya besar. Ya semoga valid, jangan sampai merah lagi lah. Kalau Senin merah jebol 560 ya gagal. Bapak Ibu siap stop loss 6% nggak dari harga sekarang? Ini kalau jalan ya minimal 650. Risk reward masih menarik. 1/1,5 bahkan 1/2 bisa. Untuk ESA tinggal lihat momentum minggu depan. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya koreksi biasa ya, setelah dia membentuk candle 3 watt soldier wajar ada koreksi, tapi koreksinya bagus, harusnya nge-swing atas ya, bahkan view lebih panjang. Ini ada potensi ke 800 double bottom tapi perlu waktu. Ini dia dari bottomnya aja Juni 2023 sampai atas kan September, berarti berapa dulu? 3 bulan. Nah itu siapa tahu pas bagi dividen. Kapan dia bisa bagi dividen? Maret. Nah, bisa siapa tahu ya. Maret bagi dividen dia sampai 800. Kalau Bapak Ibu sabar menunggu boleh. Ya, tapi sebaiknya dijagain profitnya. Kalau misalnya Bapak Ibu punya di harga 590, sudah di harga 680 udah profit besar. Masa mau balik BP karena melihat dia bisa ke 800 melihat gambaran. Kan ini baru gambaran, nggak tahu kapan. Mending manfaatin yang ada dulu di TP ya, seperti itu. Yang penting tuh portofolionya bertumbuh. Terlalu berharap punya satu saham profitnya 50%, 60, 100%. Itu kalau Bapak Ibu cuman modal feeling doang, keberuntungan. Ya, keberuntungan itu kan jarang-jarang terjadi. Nah, jangan sampai kita seperti itu. Kalau bisa profit-profit tipis dikumpul-kumpul aja, dimanfaatin, dibuat sistem trading yang bagus biar aman. Seperti itu. ESA langsung saja ke saham terakhir. Ada PTMP yang ditutup di harga 230 menguat 4,54%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibakar semuanya PTMP di distribusi. Langsung saja ke teknikannya, PTME bagus juga ya, rebound. Saya ada nyuruh di grup tuh TP aja tipis, saya bilang 2% apa 1% apa 3% gitulah. Pas dia lagi crossing barang, perkiraan saya itu bahaya nih, takutnya tiba-tiba di crossing jebol. Karena saya mikirnya ya udah profit, ngapain kita harus
cut loss kan karena melihat crossing, ternyata crossing ditarik naik juga. Kalau ada yang hold masih di grup ya udah profit ya, dan dia berhasil menembus resisten kuatnya dan all time high. Kemana arahnya ya lanjut ke atas, volume juga meningkat. Itu kadang kalau kita melihat bid offer, melihat running trade, kadang keganggu psikologis tuh. Target saya memang all time high-nya ya, pokoknya selama di atas berapa ya, lupa saya, pokoknya di atas 150 ya bisa di hold. Tapi ya itu karena saya melihat crossing bareng, takutnya tiba-tiba dibuang, sayang. Nah, seperti itu. Harusnya kita itu kalau misalnya beli di area pertengahan ini, ya udah disiplin aja dengan trading plan. Kalaupun harus stop loss saja, mungkin 5%. Kalaupun harus profit ya. Ya karena waktu itu tuh saya tuh udah profit ke 210, gagal tembus 210, gagal tembus. Waduh, takutnya ini crossing barang nih tiba-tiba dibuang. Apalagi nih saham baru IPO kan. Mau setahun IPO dan itu di area resisten. Emang kalau nggak rezeki keganggu psikologis ya. Jadi seperti itu aja untuk PMMP, arahnya ini kan nggak bisa lagi dilihat nih kalau secara chart karena sudah all time high. Bapak Ibu bisa tarik dengan Fibonacci retracement dari swing low ke swing high. Nah, arahnya tuh 270 kalau mampu ya. Kita lihat aja. Seperti itu aja untuk PMMP. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.